Kamu ngerasa nggak sih berita tentang PHK itu sering banget muncul akhir-akhir ini? Kalau kita lihat datanya, jumlah karyawan yang kena PHK selama 3 tahun terakhir ini emang lagi terus meningkat. Ditambah, tren kenaikan PHK ini juga sama sekali belum nunjukin tanda-tanda adanya penurunan. Kamu mungkin juga sering dengar atau bahkan ngalamin sendiri kalau cari kerja sekarang tuh susah banget. Dan hal ini memang udah dikonfirmasi berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja. Jumlah lowongan kerja yang muncul tiap tahun tuh jauh di bawah orang yang tercatat sedang mencari kerja. Bahkan di tahun 2023 lalu, orang yang nyari kerja itu jumlahnya 6 kali lipat lebih banyak dibanding dengan lowongan kerja yang tersedia. Itu berarti jika di suatu kota ada 600 orang yang sedang mencari kerja, maka yang terserap di dunia kerja cuma sebanyak 100 orang, sedangkan 500 lainnya fokus menganggur. Serapan tenaga kerja di sektor formal kayak PNS, BUMN, atau karyawan swasta di perusahaan besar pun juga terus berkurang dari tahun ke tahun. Buat kamu, angkatan kerja milenial mungkin masih ingat kalau sekitar 5-10 tahun lalu, perusahaan swasta besar kayak Astra, BCA, Indofood, atau Unilever, mereka tuh sering banget buka lowongan program MT di banyak kampus di seluruh Indonesia. Tapi di angkatan Gen Z saat ini jumlah lowongan yang ada tuh kuotanya makin sedikit dan susah banget buat didapetin. Padahal jumlah mahasiswa yang lulus kuliah dan jadi angkatan kerja baru tiap tahun tuh terus naik. Jumlah pengangguran kita saat ini berdasarkan data dari Agustus 2024 itu ada 7,5 juta orang. Artinya setiap angkatan kerja baru, baik itu lulusan kuliah maupun SMA atau SMK yang jumlahnya sekitar 4 juta orang, akan bersaing lagi dengan 7,5 juta orang yang menganggur ini. Hal ini diperparah lagi sama tren PHK yang lagi buruk banget keadaannya. Contohnya, dan mungkin kamu juga udah dengar tentang PT Sritek yang bangkrut, atau tentang Tech Winter di mana perusahaan-perusahaan startup teknologi juga lagi melakukan layoff besar-besaran di beberapa tahun terakhir. Masalah ini juga didorong oleh kecenderungan perusahaan yang udah nggak lagi butuh pekerja dalam jumlah besar kayak zaman dulu. Dalam 15 tahun terakhir, kita lagi ngalamin masa transisi industri besar-besaran di mana era industri berbasis manusia mulai berganti jadi era digital. Dan ini lagi-lagi diperparah oleh perkembangan teknologi dan adopsi AI yang udah mengubah banyak banget cara kita bekerja saat ini. Dan jujur aja, banyak perusahaan yang nge-PHK orang tuh bukan hanya karena faktor ekonomi yang buruk, melainkan memang karena orang-orang itu susah untuk keep up dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Skill mereka udah nggak dibutuhin lagi karena kemajuan teknologi udah secanggih itu. Sampai-sampai customer service yang awalnya berjumlah 4 orang, kemudian berkurang menjadi cuma 1. Itu pun nyatu sama kerjaan lain karena mereka udah bisa pakai AI dan chatbot. Desainer dan programmer juga kayak gitu. Yang awalnya perusahaan kelas menengah butuh setidaknya 2-3 orang, sekarang 1 aja mungkin udah cukup. Dengan banyaknya otomasi dan perkembangan teknologi yang terjadi di dunia kerja saat ini, menyebabkan banyak korporasi besar bisa beroperasi dengan lebih efisien tanpa perlu merekrut karyawan baru untuk mengembangkan bisnisnya. Kalau keadaannya begitu, terus gimana dong nasib para Gen Z sebagai angkatan kerja baru? Gimana cara mereka bisa mendapat penghidupan yang layak di tengah keringnya lapangan kerja baru ini? Kalau ada satu hal yang paling ngebedain antara Gen Z sama generasi yang lain tuh adalah tren konsumsi internet dan sosial media. Generasi ini lahir dan tumbuh bersama dengan teknologi informasi dan tren media sosial. Bisa dibilang sejak mereka kecil, mereka benar-benar tiap hari mengonsumsi internet. Jadi mayoritas referensi dari Gen Z itu berasal dari internet, khususnya media sosial. Mulai dari tuntutan gaya hidup, persepsi tentang kesuksesan, gambaran ideal tentang pasangan, sampai dengan cara buat mengekspresikan diri. Hal ini kemudian membentuk pola hidup baru kayak kesusahan menabung dan kecenderungan nyari jalan pintas buat mencapai tujuan, termasuk kecanduan pay later atau pinjol, bahkan berjudi demi menuhin keinginan-keinginan jangka pendek. Selain itu, Gen Z juga adalah generasi yang punya tuntutan kelayakan hidup produktif yang lebih tinggi kalau dibandingin sama generasi-generasi sebelumnya. Soalnya, buat bisa perform di persaingan dunia kerja saat ini, ada banyak kebutuhan tambahan yang perlu disiapin. Mulai dari smartphone, laptop, pulsa, kuota internet, sampai dengan langganan software atau layanan-layanan hiburan tertentu. Di samping itu, Gen Z merupakan generasi yang saat ini lagi ngalamin tantangan ekonomi terbesar sekaligus generasi yang paling sering dihujat dan disalahpahami oleh masyarakat. Sampai saat ini, nggak jarang ada banyak stigma buruk dan julukan negatif yang dikasih masyarakat buat generasi muda ini. Mulai dari dianggap generasi yang lembek, gampang stres, nggak sabaran,
sampai pengen semuanya serba instan. Gen Z juga dianggap sebagai generasi yang gampang ngeluh di sosial media dan pengen healing terus atas dasar work-life balance. Dari sisi keuangan, Gen Z juga dianggap sebagai generasi yang paling susah nabung, suka ngutang, sampai dinilai mustahil buat bisa beli rumah dari tabungan sendiri. Di video kali ini sebenarnya aku nggak mau bahas tentang semua stigma buruk terhadap Gen Z. Justru sekarang aku mau bahas kenapa sih Gen Z punya tantangan yang jauh lebih berat daripada generasi sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, bisa dibilang Gen Z ini adalah angkatan kerja termuda dan jumlahnya paling banyak di rentang umur produktif. Tapi di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja justru terus menurun sejak pandemi COVID tahun 2020 lalu. Dari sisi kestabilan ekonomi, Gen Z ini adalah angkatan kerja yang paling parah kena hantam saat krisis pandemi. Mereka paling banyak ngerasain jadi generasi sandwich, sekaligus ngalamin tingkat inflasi yang tinggi dan fluktuasi nilai tukar yang sangat parah. Bahkan baru-baru ini aja nilai tukar rupiah terhadap dolar sempat naik jadi 17.000. Belum lagi adanya perkembangan teknologi AI dan robot otomasi yang makin mengikis kebutuhan tenaga kerja. Jadi bisa dibilang selama 5 tahun terakhir ini, Gen Z nggak cuma bersaing sama tenaga kerja manusia aja, tapi juga sama perkembangan teknologi khususnya AI dan robot otomasi. Mungkin kamu pernah dengar bahwa Indonesia tuh sedang mengalami bonus demografi. Dan program kerja presiden sekarang pun pengen manfaatin hal itu dengan bikin program Indonesia Emas di tahun 2045. Indonesia Emas 2045 merujuk pada visi dan rencana pembangunan jangka panjang Indonesia untuk mencapai kemajuan yang signifikan menjelang 100 tahun kemerdekaannya pada tahun 2045. Konsep ini berfokus pada penguatan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang sejahtera dan berdaya saing tinggi. Katanya di tahun 2045 tuh akan ngasih dampak yang besar, khususnya dalam bidang ekonomi, yang sekaligus menjadi tahun pembuktian apakah Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografinya sehingga menjadi negara maju, atau malah sebaliknya. Jujur, ini memang bisa kejadian. Indonesia bisa aja jadi negara maju di tahun 2045 kalau masalah demografi terkait supply dan demand terhadap dunia kerja bisa seimbang. Tapi kan nyatanya tidak. Masalah permintaan jumlah pekerjaan sekarang tuh masih jauh di bawah penawaran pekerjaan yang tersedia. Dan ini bikin angka pengangguran itu masih tinggi sampai saat ini. Jadi bisa dibilang bahwa kita sebagai angkatan tenaga kerja produktif saat ini tuh sial banget. Karena kemungkinan besar kita lahir di generasi yang salah. Kalau kita melihat sejarah, orang yang lahir sebelum tahun 1980-an tuh hidupnya enak banget, karena pekerjaannya masih relatif mudah buat didapetin. Walaupun pekerjaannya masih terbatas kayak PNS, polisi, TNI, atau pegawai BUMN, tapi tetap aja kalau kamu masuk pekerjaan tersebut, kamu akan aman seumur hidup karena kemungkinan besar kamu nggak akan dipecat. Makanya generasi tua, mungkin termasuk orang tuamu saat ini tuh selalu nyaranin kamu untuk masuk BUMN, PNS, atau pekerjaan pemerintah lainnya. Karena di zaman dulu itulah pekerjaan yang paling oke. Pekerjaan itu bisa ngasih kamu rumah, mobil, dan lain-lain. Beda sama generasi yang lahir di tahun 90-an akhir sampai dengan generasi sekarang, persaingan saat ini tuh semakin kompetitif. Bahkan nyari kerja kayak PNS dan pegawai BUMN yang awalnya nggak sesulit itu, sekarang bisa sangat susah. Sekarang populasi manusia udah banyak banget, kita bersaing bukan cuma antar generasi kita aja, tapi dengan generasi atas dan generasi bawah yang udah jauh lebih pintar. Yang lebih menakutkannya lagi adalah, kita juga bukan bersaing sesama manusia, tapi juga bersaing dengan AI dan robot otomasi. Saking majunya zaman sekarang, kamu beneran udah nggak bisa lagi kerja santai kayak orang zaman dulu. Zaman sekarang skill-skill admin kayak ngetik, ngeprint, atau minta tanda tangan tuh udah nggak bisa lagi. Kamu harus beneran upgrade diri secara terus-menerus, cuman biar agar nggak dipecat sama perusahaan. Jadi nggak salah sih kalau ada orang yang bilang, kalau sekarang fresh graduate tuh kriteria kerjaannya kayak nabi. Punya pengalaman yang banyak, harus inovatif, berpenampilan menarik, dan lain sebagainya. Jadi ya inilah konsekuensi hidup di negara yang populasinya banyak yang digadang-gadang bakal jadi Indonesia emas di tahun 2045. Gimana menurutmu? Apakah Indonesia emas bakal beneran terjadi? Atau ini malah bisa jadi bencana yang besar? Sebenarnya masalah tenaga kerja di Indonesia itu memang ruwet dan kompleks banget, tapi bisa kita sederhanakan dengan pendekatan supply dan demand.
Semua masalah tenaga kerja di Indonesia kayak susah nyari kerjaan, banyak sektor informal dan gajinya kecil itu ya karena suplainya terlalu banyak ditambah adanya bonus demografi. Banyak banget anak-anak muda di Indonesia yang sedang membutuhkan kerja, tapi masalahnya suplainya kurang banyak. Pertumbuhan ekonomi kita kurang bisa mengejar bonus demografi yang ada saat ini. Yang aku mau bilang di sini adalah, dengan situasi seperti ini, enggak heran kalau kamu ngerasa cari kerja itu susah. Ini bukan salah kamu, tapi ini isu nasional yang emang harus dicari solusinya. Sebetulnya era transisi industri ini enggak cuma berdampak sama korporasi besar aja, tapi di sisi lain juga maksa industri di sektor non-formal kayak UMKM buat berkembang, sampai akhirnya menjadi tumpuan buat nyerap angkatan kerja baru. Bisnis-bisnis kecil kayak warung Tegal, jualan online di e-commerce, bisnis rental, bengkel, salon, bisnis ekspedisi, atau pengantaran barang, dan masih banyak lagi. Inilah yang biasa disebut dengan UMKM. UMKM emang seringkali dipandang remeh karena dianggap kurang bergengsi. Tapi jangan salah, karena sebetulnya sektor UMKM inilah yang akhirnya jadi penyelamat ekonomi Indonesia. Karena ketika sektor-sektor formal yang besar-besar itu nggak sanggup buat nyerap angkatan kerja baru, akhirnya industri UMKM yang kecil-kecil inilah yang nyerap 97% angkatan kerja atau sekitar 117 juta pekerja di Indonesia. Kamu bayangin deh 97% pekerja di Indonesia saat ini tuh kerja di industri UMKM. Sebegitu pentingnya peran sektor ini di Indonesia sebagai penyangga ekonomi. Tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia tuh juga jauh lebih dominan daripada negara-negara lain. Nih, coba kamu lihat data penyerapan tenaga kerja UMKM di negara lain yang jauh lebih rendah dari Indonesia. Secara ekonomi, sebenarnya fenomena ini bukan berarti hal yang bagus ya. Karena kalau serapan tenaga kerja itu terlalu bergantung sama UMKM, artinya negara kita gagal buat nyediain lapangan kerja yang layak dan stabil buat masyarakatnya. Tapi terlepas dari itu, inilah realita lapangan di negara kita. Kita juga nggak bisa maksa sektor formal buat balik lagi buka lowongan kerja besar-besaran kayak dulu. Jadi, solusi pertama, kalau memang kamu belum bisa bekerja di sektor formal, jangan malu buat bekerja di UMKM. Kita juga harus upayakan untuk bikin sektor industri non-formal kayak UMKM ini agar bisa naik kelas jadi bisnis yang lebih kuat, stabil, dan kokoh, sampai akhirnya bisa memperluas lapangan kerja baru yang layak untuk masyarakat. Kalau kamu punya modal yang cukup, mental yang oke, dan mau bekerja keras, kamu bisa jalanin bisnis. Tapi tentu, berbisnis bukan untuk semua orang. Resiko berbisnis itu tinggi, kamu bisa rugi atau bisa bangkrut gila-gilaan, tapi memang high risk, high return. Saat ini kita tuh butuh banget pengusaha-pengusaha baru, karena saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia itu cuma 3,3% dari total angkatan kerja. Angka ini sebenarnya masih nggak ideal, karena kalau kita bandingin sama negara-negara lain kayak Malaysia, angka rasio pengusahanya itu 4,8%. Sedangkan Singapura itu 8,8%. Ini kelihatannya kayak nggak beda jauh ya, terutama dengan Malaysia yang cuman beda 1-2%. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa saat ini, Indonesia tuh udah nggak seksi di mata investor asing. Justru investor-investor dan pemilik bisnis lagi sibuk mindahin bisnisnya ke negara-negara tetangga kayak Vietnam, Thailand, Singapura, dan juga Malaysia. Ini juga udah pernah kita bahas di video ini terkait alasan kenapa pemilik bisnis dan investor kabur dari Indonesia. Dengan melihat keadaannya yang kayak gitu, makanya jumlah pengusaha kita yang rendah ini harus ditingkatkan lagi dengan harapan bahwa semakin banyak yang membuka usaha, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja. Atau mungkin kalau kamu belum punya modal atau belum berani terjun sebagai wirausaha, kamu bisa mulai dulu dari freelance. Karena marketnya di Indonesia saat ini juga masih tinggi, apalagi kalau kamu bisa menjangkau market global. Solusi berikutnya adalah kabur aja dulu. Ya, kamu nggak salah dengar, kabur dan cari kerja ke luar negeri itu bisa jadi solusi jangka pendek yang bisa kamu lakukan saat ini. Kalau kita balik lagi ngelihat jumlah tenaga kerja di Indonesia yang semakin banyak sedangkan lowongan kerja baru justru semakin menurun, maka pergi dan bekerja ke luar negeri merupakan pilihan yang logis. Apalagi kalau kamu pergi ke negara-negara yang demografinya sudah mulai menua kayak Jepang, Korea, atau Taiwan. Atau kamu juga bisa pergi ke negara dengan populasi yang lebih sedikit dari Indonesia, kayak Australia misalnya. Populasinya masih sedikit, kerjaannya banyak, dan kursnya juga lebih tinggi. Inilah juga alasan kenapa Work Holiday Visa atau WHP itu lagi viral banget. Ini udah pernah kita bahas di video ini.
Yang mana meskipun di sana kita cuma jadi buruh atau jadi kuli, yang penting sebulan bisa dapetin 30-50 juta. Angka ini bahkan lebih tinggi daripada gaji beberapa manajer di Indonesia. Tapi kamu juga harus ingat bahwa bekerja ke luar negeri itu nggak cukup kalau cuma bawa badan aja. Kamu harus siapin skill-skill yang dibutuhkan. Di sini bahasa Inggris udah bukan skill eksklusif ya, jelas itu skill yang wajib. Belakangan ini banyak pihak yang melihat Gen Z itu cuma dari kacamata negatif. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengakui kalau generasi Z ini adalah generasi yang ngalamin tantangan sosial dan ekonomi yang rumit, yang nggak pernah dihadapin sama generasi-generasi sebelumnya. Karena itulah, anggapan dan stigma negatif terhadap generasi ini harus mulai diturunkan. Justru generasi ini harus dibantu dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang sudah dimiliki oleh generasi sebelumnya. Saat ini kita sadar bahwa kondisi tenaga kerja di Indonesia tidak sedang baik-baik aja, tapi kita sebagai anak muda tetap harus melihatnya dengan optimis. Sebagai penutup, aku cuma mau bilang tolong manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, karena saat ini kesempatan itu mahal banget harganya. Teman-teman profesional yang udah punya kerjaan, manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Terus latih skill yang kamu punya. Bantu perusahaanmu supaya jadi perusahaan besar sehingga bisa merekrut tenaga kerja baru yang lagi dibutuhin saat ini. Untuk teman-teman yang punya privilege menjadi seorang pengusaha, coba ambil resiko itu, karena kita juga lagi butuh banyak pengusaha baru. Dan terakhir, untuk teman-teman pencari kerja, tolong upgrade skill kamu dengan cara beneran fokus, karena Gen Z itu punya masalah besar terkait fokus. Ngelihat tren joget-joget langsung mau ikut, ngelihat orang yang lagi trading kripto terus mau ikut juga. Tolong ketahuilah bahwa teman-teman pencari kerja itu butuh banget setidaknya satu hard skill yang membuatmu bisa berbeda dibanding yang lain. Ini adalah masa yang sulit untuk kita orang Indonesia. Kita ngelihat ekonomi sedang gak baik-baik aja, lapangan kerja makin susah, dan pasar saham juga sempat drop sampai 9% karena investor asing pada keluar dari Indonesia. Jadi, balik lagi ke pesan terakhir bahwa yang bisa menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri, bukan pemerintah. Kalau kamu suka konten-konten cerita seperti ini, kamu bisa ikutin juga playlist fenomena sosial yang ada di channel ini. Kita udah bahas cukup banyak hal, mulai dari tren-tren AI di China, kenapa semakin banyak orang pindah ke luar negeri, alasan dibalik banyaknya pemilik bisnis dan investor kabur dari Indonesia, sampai dengan penderitaan masyarakat akibat kehadiran ormas. Menurut riset dari University of London, menggunakan mind map ketika mempelajari sesuatu dapat meningkatkan kapasitas memori sebesar 24%. Oleh karena itu, melalui channel membership, kamu dapat menikmati mind map eksklusif dari semua video edutektif, baik video terdahulu maupun video yang akan datang. Selain itu, kamu juga dapat menikmati fitur-fitur lain yang tersedia melalui 3 jenis penawaran. Namun, yang paling penting, mulai dari penawaran terendah, kamu sudah dapat menikmati semua mind map eksklusifnya. Dan sebagai tambahan, dengan berlangganan membership, kamu juga mendukung channel UMKM ini untuk terus berkembang dan membuat kami lebih semangat untuk melakukan riset mendalam terkait topik edukasi, teknologi, dan produktivitas. Sehingga pada akhirnya Edutektif dapat menghasilkan konten-konten lain berkualitas tinggi.